Elo Wulandari, seorang ibu rumah tangga warga Kelurahan Kauman, Kabupaten Batang, sukses mengkreasikan tahu bakso yang ditawarkan, hingga melahirkan puluhan reseller dari berbagai kota dengan branding tahu bakso Zubos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo, produsen tahu bakso Zubos dari Kabupaten Batang. Gini, saya itu aslinya dari Bawang. Bawang itu awalnya itu Big Boss. Hanya saja ketika saya pengajuan merek, Big Boss itu sudah ada yang punya, jadi saya harus mengganti. Sedangkan konsumen itu sudah familiar dengan nama Big Boss, jadi saya putar otak gimana caranya agar orang itu merek saya nggak langsung ganti, tapi harus ganti tapi tetap ada apanya biar sama kayak yang merek yang lama. Akhirnya saya sekitar 1 mingguan baru dapat ide itu, karena saya kan dari Bawang ya. Orang sana kalau manggil kata-kata Mbak itu biasanya manggilnya Zu gitu lah. Akhirnya tercetus Zubos gitu. 9 tahu bakso dari Kabupaten Batang ini bisa menjadi salah satu inspirasi cemilan kita di rumah. Nah, bagi saya yang ada di rumah yang penasaran, bagaimana sih cara membuat tahu bakso ini? Nah, di samping saya ini ada Mbak Elo yang nanti akan mengajak kita untuk bersama belajar membuat tahu bakso dari tangannya Mbak Elo ini sendiri. Nah, Mbak Elo, mungkin kita bisa dimulai ya untuk kita mau diajari untuk bikin tahu baksonya. Mungkin apa aja sih Mbak yang harus kita siapin dulu Mbak? Bahan dasarnya itu bukan daging sapi tapi daging ayam. Kita makainya daging ayam untuk baksonya ya? Karena untuk agar harganya lebih ekonomis, jadi bisa menjangkau segala kalangan. Jadi untuk meminimalisir untuk ongkosnya sendiri gitu ya? Iya, harga jualnya biar lebih minimalis, jadi semua kalangan juga bisa mencicipi dengan rasa tapi yang tetap tidak kalah dengan yang daging sapi. Daging sapi tentunya gitu ya. Iya Mbak, untuk setiap harinya Mbak Elo mampu menyediakan berapa ekor ayam sih Mbak untuk bikin baksonya sendiri Mbak? Kan emang mungkin yang awal kan emang bikin baksonya sendiri ya, kalau emang baksonya yang dibikin ya, kalau tahu mungkin kerjasama dengan ada dari orang Duet Pekalongan ya. Emang ada produsen tahu sendiri. Udah kerjasama dengan saya. Kalau untuk produksi adonannya itu ya yang sekarang atau udah dari yang dari awal? Kalau sekarang itu paling tidak seharinya 10 kilo. 10 kilo ayam. Terus apalagi Mbak yang perlu kita siapin dulu sih Mbak? Oh ya, monggo silahkan. Saya pakai sarung tangan dulu ya. Iya. Jadi emang untuk higienis kita utamakan Mbak ya. Bahan dasar utamanya itu ayam ya? Daging ayam tanpa tulang. Tanpa tulang? Ya, saya tiap kali minta ke penjual ayamnya, pokoknya harus bersih, nggak ada tulangnya, walaupun tulang tulang lunak kan ada, kadang tulang lunak itu ada. Saya nggak mau, nggak mau, pokoknya harus bersih, cuma daging ayamnya aja. Kulitnya gimana Mbak? Kulitnya ikut nggak apa-apa sih, nggak pengaruh juga kan, nanti kan halus. Cuma kadang kalau keikutan tulang lunaknya itu tetap masih kerasa keras-keras gitu, jadi nanti akan merubah tekstur juga. Ya. Kan untuk bahan pokoknya tetap ayam. Terus pokoknya. Bumbu yang harus kita siapin lagi apa Mbak? Pokok keduanya dulu ya. Itu ada tepung tapioka tapi yang dari aren. Dan satunya tepung tapioka yang dari sari singkong. Kenapa sih Mbak? Perbedaannya apa Mbak? Perbedaannya itu kalau cuma menggunakan tepung tapioka yang dari singkong itu nanti akan teksturnya hampir mirip-mirip sama cilok. Lebih kenyal banget ya. Terlalu kenyal. Kalau sama ini tuh nanti agak kenyalnya beda ya.
Kemudian bumbu-bumbunya itu utama bawang putih harus ada. Ini untuk takaran berapa kilo, Mbak? Takarannya itu kalau saya udah 10 kilo. 10 kilo itu saya udah punya apa namanya Resepnya ya. resep iyalah Takaran 10 rahasia kilo dapurnya itu udah sendiri. ada sendiri. Tapi kalau ini kan cuma untuk contoh aja ya. Iya, jadi Bawang putih, ada garam, garam, gula untuk pengganti micin, hmm. terus lada bubuk Oh, ada bubuk, iya. dan telur penyedap rasa dan ada bawang merah goreng. Oke. Untuk skalanya Bang, berapa sih Mbak kalau untuk mungkin? Dan satu lagi nih, kuncinya Es batu. es batu itu untuk apa namanya menghambat proses agar tidak panas ketika diaduk di mesin. Jadi nggak di sini nanti nggak matang. Kalau biasanya kalau tanpa es batu nanti Matang di sini. enggak, Ya. tingkat kekenyalannya akan berbeda. Ide awalnya ya karena itu dulunya udah pernah bikin, tapi masih apa namanya masih ngasal lah istilahnya, masih ikut dari takarannya, dari ikut di tempat penggilingan bakso. Akhirnya coba-coba sendiri. Itu awalnya saya masih pakai chopper kecil, itu paling setengah kilo. Itu paling kapasitas bikinnya sekitar 40 biji, paling banyak 50 biji. Itu sehari paling laku cuma 20 biji, 30 biji per harinya, lakunya cuma segitu. Boleh Mbak, langsung aja Mbak. Oke. Yang perlu kita siapin berarti untuk alatnya apa aja ini Mbak? Yang depan. Alat yang utama itu mesin penggiling daging Mesin dulu. penggiling dagingnya ya. Jadi daging ayam itu nanti dimasukin ke sini. Dulu. Nanti jadi apa namanya adonan yang apa? Panjang-panjang itu ya. Telurnya. Ininya udah dalam bentuk yang apa namanya itu ya halus. Halus. Ya. Oke. Habis Alat dari penggiling. sini ya, alat penggiling daging, kemudian masuk ke mesin pengaduk Oke, adonan. Adonan. Ini berarti langsung ke sini ya. Ini aja. Jadi setelah keluar dari penggilingan, alat penggilingan keluarnya jadi seperti itu Mbak ya? Ya, jadi Udah halus ya? udah halus. Teksturnya. Oke, udah. Ya Mbak, setelah tadi kan udah keluar dari alat penggilingan ayam. Ya. Nah, selanjutnya kita Selanjutnya masukin itu lagi masuk ke ke alat mesin penggilingan pengaduk semua. bumbu, pengaduk apa namanya mesin adonan. Mesin Semuanya adonan. masuk sini Semuanya sama semua seperti bahan. yang tadi ya? Iya, iya. Oke. Nanti masuk ke sini semua. Nah, misalnya di rumah, setelah ini nanti kita akan masukin semua untuk bahan-bahan tadi dari ayam sama terus bumbu-bumbu yang tadi juga Mbak ya. Ya. Nanti akan kita masukkan ke mesin adonan dan nanti hasilnya seperti apa. Jangan kemana-mana, ikuti kita terus. Alhamdulillahnya itu makin kesini itu udah apa namanya udah banyak reseller ya yang udah masuk itu dari khususnya dari Kabupaten Batang sendiri juga udah banyak, dari kedai-kedai, kafe-kafe atau ada beberapa toko juga. Kemudian dari kota sebelah Pekalongan juga sudah ada beberapa reseller. Kemudian konsumen-konsumen yang langsung dari saya tapi yang luar kota itu ada dari Jogja, Kediri, Semarang dan sekitarnya. Kalau reseller itu yang sudah ada, Semarang ada, Jakarta ada, dan yang akan datang itu insya Allah di Bekasi, Kudus, sama Bali. Ya Mbak Elo, untuk di dalam mesin adonan ini ya, Ya. bikin adonan, kira-kira butuh waktu berapa lama sih Mbak? Sebenarnya kalau lama sama tidaknya itu tergantung feeling kita ya. Kalau terlalu lama itu juga nggak bagus, nanti apa dianya kan jadi panas di dalam, jadi kurang bagus. Kalau terlalu cepat juga nantinya apa namanya kurang rata ya, kurang maksimal. Kira-kira berapa menit Mbak? Kalau Mbak Elo biasanya berapa menit? Sekitar 10 menitan. 10 menitan. Masukin.
Ini Ya. butuh berapa watt biasanya Mbak untuk alat ini sendiri Mbak? Kalau ini masih skala rumahan itu masih kecil sih, hampir kayak setrika sekitar 300-an. Ini kita ambil ya. Ada ciri khusus nggak sih Mbak? Biasanya kalau oh ini udah cukup gitu, oh ini kurang gitu. Biasanya tekstur kekenyalnya Kekenyalannya. ya kerasa. Udah, jadinya kayak gini. Ini kayak gini ya. Oke. Jadi setelah tadi keluar dari mesin adonan, nanti jadinya akan seperti ini. Di dalam mesin sendiri kurang lebih antara 10 sampai 15 menit ya. 10 sampai 15 menit. 15 menit tergantung dari feeling ataupun insting dari kita sendiri. Bagaimana sih dari apa kekenyalan dari baksonya tadi? Sebenarnya sih kalau jadi produsen yang baik itu jangan mengandalkan insting, tetap harus ada takarannya, Ada takarannya, ya. gitu ya. Karena kan nggak selalu kita yang megang ini ya. Kadang kan ada mbak yang karyawan, ya, ya, gitu ya. harus ada. Biasanya tetap harus ada timing yang Patokannya. tepat, nggak boleh feeling. Seperti Setelah itu. jadi kayak gini, selanjutnya kita apain lagi? Selanjutnya itu kita masukin ke apa namanya, ke tahunya. Mbak? Tahunya. Ya. Oke. Ngomong-ngomong soal tahu, untuk ukurannya yang kita siapin yang ukuran berapa sih Mbak untuk tahunya Mbak? Kalau saya ukuran tahunya itu yang di pasar itu yang harga sekitar 300. 200-an. 200. Iya. Tahu kulit, tapi sebelumnya ini tahunya direndam sama bumbu dulu. Udah direndam dulu. Iya. Ya. Terus kita belah dibelah apa namanya? Belah tengah. Buat tempat isian adonannya. Kalau itu kan varian apa namanya? Ini untuk variannya original. Ini yang pedas. Yang pedas. Cabenya asli, bukan pakai cabai bubuk atau cabai yang kemasan itu. Pakai cabai asli. Berarti bedanya tadi di apa Mbak? Beda. Waktu di adonan. Enggak sih, kan udah jadi adonan semua. udah jadi Baru semua di sini ini. ditambahin sama Ditambahin sama cabai. Cabai. Enggak bubuk cabai, cabai asli, cabai segar. Cabai segar. Oke, langsung aja Mbak, mungkin kita langsung. Oh ya, masukin silakan. tahunya ya. Kalau bahan-bahannya itu yang utama tahu ya, tahu kulit itu. Saya nggak mau sama kayak yang di Semarang kan khasnya kotak. Saya mau bikin branding sendiri khasnya Batang itu segitiga. Dan yang kedua adalah daging ayam karena Zubos itu sementara yang diproduksi masih tahu bakso yang dari daging ayam sama tepung tapioka, itu yang intinya sih. Oke Mbak Elo, berarti Ya. untuk kita kan harus nyobek tahunya dulu. Iya, Kedalamannya berapa Mbak? ke dalamnya sampai bawah. Sampai ujung. Iya, makanya khasnya tahu bakso Zubos itu baksonya banyak. Oke, Jadi betul, kerasa, iya, padat gitu, iya Mbak? sampai dalam, Oke. nggak cuma di atasnya aja. Jadi adonannya itu dimasuk-masukin ke ini dulu, ke tahunya semua dulu. Baru kalau udah banyak itu kita dikukus bareng-bareng. Sehari bisa bikin berapa Mbak kayak gini? Sehari itu minimal 500 biji, minimal. Minimal ya. Oke, jadi untuk tahunya sendiri harus diperas dulu Ah ya. ya, tahunya itu harus Kenapa? diperas dulu karena untuk mengurangi kadar air. Oke. Jadi berpengaruh ke apa namanya ketahanan produknya. Oke. Kalau masih banyak airnya nanti cepet basi. Nah di masa pandemi kayak gini Mbak, mungkin kan produsen makanan kan Iya. rentan juga ini Mbak. Gimana Mbak untuk menjaga higienisnya gitu Mbak? Kalau apa namanya untuk saya atau Mbak yang bantu, pokoknya kalau lagi sakit kita off, kita nggak jualan. Terus apa namanya? Ini Mbaknya kan nggak pakai sarung tangan ya. Soalnya kalau pakai sarung tangan itu nanti adonannya nempel di nempel semua di sarung tangannya. Nanti malah apa namanya? Tahunya itu jadi penuh dengan adonan, malah jadi nggak bagus nanti itunya tampilannya. Tapi syaratnya setiap kali mau megang tahu harus cuci tangan dulu. Cuci tangan terus, pokoknya tiap habis megang benda lain harus cuci tangan dulu baru megang tahu. Kalau misalkan jadi SOP-nya sini. iya, wajib cuci tangan dulu. Kerasa nggak sih Mbak pandemi kemarin gini bisnis tahu kayak gini Mbak? Kalau yang PSBB sama sekali tidak ada pengaruh di usaha saya. Tapi yang PPKM kemarin sangat terasa karena kafe semua tutup. Padahal saya pemasukannya kebanyakan dari kafe, kedai-kedai gitu. Iya, iya.
kan tidak boleh makan di tempat. Jadi sedangkan kafe atau kedai kan enaknya makan di sana sambil nongkrong gitu kan. Jadi off, gak ada masukan. Yang reseller yang buat bikin snack-snack kardusan juga nggak ada rapat. Emang nggak ada hajatan. Iya. Nggak ada. Paling mengandalkan konsumen yang buat konsumsi pribadi. Itu pun kan mungkin orangnya pada ngirit-ngirit ya, jadinya nggak mesti selalu beli. Itu kerasa banget yang PPKM kemarin. Kita kan udah masukin semua ini Mbak. Oh iya. Dalam tahunya. Selanjutnya kita apain lagi nih? Selanjutnya itu dikukus. Nyuplainya itu banyak sih, itu Jakarta, terus kemudian di Semarang ada. Semarang ini ada satu lagi kafe minta disuplai sama Zubos juga. Terus ada dari kedai-kedai kalau di Batang itu ada di Kalmatera, kemudian ada di Wedangan Mas Ali juga ada, dan beberapa kafe lainnya. Dan juga kalau yang ready stock di Gudang Sayuran. Target ke depan pinginnya bikin outlet khas tahu bakso Zubos, sama mau gandeng produk-produk UMKM. Teman-teman itu banyak sekali produk-produknya yang udah unggulan. Harapannya sih tahu bakso Zubos diterima semua kalangan sih, bisa mencakup semua kalangan, baik dari menengah, bawah, menengah sama yang atas. Nah, misalnya di rumah untuk proses selanjutnya setelah kita masukin ke panci untuk kita kukus, kita akan mengangkat dari panci tadi Mbak ya? Iya. Kira-kira untuk proses kukus sendiri membutuhkan waktu berapa menit Mbak? Kalau pengukusan itu juga tergantung dari insting juga? Iya. Kalau untuk patokan ketika pelatihan sebenarnya saya sering dimarahin karena kamu jadi produsen itu nggak boleh pakainya insting sebenarnya, harus ada patokan yang tepatnya harus ada. Cuma memang kalau istilahnya belum, kalau dimenitin kadang belum mateng ya, kadang lewat mateng gitu ya, paling insting aja. Ini kayak gini juga belum mateng nih. Gambarannya harusnya yang sudah seperti apa Mbak? Ini belum sebentar lagi. Segi warna sendiri? Biasanya itu agak ngembang dan warnanya jadi agak pucat, lebih pucat ya. Oke. Dan ini ya udah siap angkat. Oke. Jadi seperti itu ya untuk yang udah siap angkat. Warnanya lebih pekat Mbak ya? Kalau udah agak dingin iya jadi lebih pekat, tapi ketika masih dikukus itu nanti agak putih. Jadi emang harus didinginkan dulu atau seperti apa Mbak? Didinginkannya nanti di sana pakai kipas angin sih biar mempercepat proses pendinginan. Karena kalau dikemas dalam keadaan masih hangat itu nanti juga pengaruhnya ke nantinya ya? Iya, jadi cepet basi juga. Satu panci biayanya sih berapa Mbak? Sampai 50 Mbak? Nggak sampai. Karena kalau saya boleh ditumpuk nggak sih Mbak? Nggak, kalau saya pokoknya khasnya nggak boleh ditumpuk, harus satu sejajar aja. Adonannya di atas, jadi biar nggak kena tahunya. Oke, jadi untuk adonan baksonya yang di atas ya? Iya. Kita udah siap packing ini ya? Iya, udah. Dalam memasarkan tahu bakso, Mbak Elok membandrol satu pak dengan isi 10 pieces hanya dengan harga Rp15.000. Perlu pemirsa ketahui juga, tahu bakso Zubos hadir dengan berbagai macam varian rasa, mulai dari original, sayur, pedas, rendang, keju, dan kriuk. Nah, bagi pemirsa yang ingin pesen tahu bakso Zubos karya Mbak Elok ini, bisa hubungi media sosialnya ya, baik di Facebook atau Instagramnya, di Tahu Bakso Zubos. Ini Mbak Elok, setelah tadi kan dari panci Mbak Elok ya? Oh iya. Dari panci, sini pendinginan. Pendinginan, biar dingin dulu, baru ke pengemasan. Untuk pendinginan sendiri, kira-kira kita membutuhkan waktu berapa lama Mbak? Biar untuk siap di packing. Sampai benar-benar dingin. Benar-benar dingin. Iya. Jangan kalau masih terasa hangat jangan dibungkus dulu karena nanti
keluar gitu uap ya? air ya, malah nanti dia cepet basi. Untuk packingnya sendiri dari untuk mereknya kan Zubos. Ya, Dia hanya satu pak itu isinya berapa sih mbak? satu paknya itu isinya 10 pieces. 10 pieces. Harga- Di sini ada varian rasanya juga ini mbak. Iya. Apa Iya. sih mbak varian rasanya itu? Khasnya di tahu bakso Zubos itu varian rasanya banyak. Ada Sepertinya original, juga baru kali pedas. ini ya. Iya, maksudnya kita Tahu. baru lihat ada tahu bakso yang emang bervarian rasa yang Iya, biar konsumennya itu nggak bosan. Jadi tiap harinya itu ganti varian rasa. kebanyakan kan original ya. Iya, Wah, iya. Mentok-mentok paling pedas Pedas. lah gitu. Nah, di sini di kami itu ada original, Mm-mm. pedas, Pedas, rendang, sayur, sayur, keju, keju, dan sama kriuk-kriuk itu luarannya ada tepung Telur. panir. Tepung panir Tepung kayak nugget gitu. Dan ini varian terbaru, insya Allah nanti ada varian jamur. yang best seller apa mbak? Best sellernya semua best seller sih. Oke, kebanyakan yang Kebanyakan yang peminat itu. ya hampir semua sih original, pedas sama rendang lah paling best banget. Best seller ya. Ya. Oke. Sejauh ini bakso Zubos sendiri udah sampai mana sih mbak paling jauh? Paling kalau yang udah jalan itu di Semarang, Jakarta, tetangga Pekalongan, Pekalongan, mungkin daerah Tegal. sekitar- untuk di sekitar Batang sendiri mungkin udah familiar lah ya mungkin di sini. Iya, insya Allah semoga. Dan yang ini yang mau jalan itu di Bekasi, Bekasi. terus Kudus, sama semoga Bali. Deal. Oke, itu kan mungkin reseller ada di berbagai kota. Iya, Tentunya ini kan juga ada masa ataupun basinya loh. iya. Ha-ha. Berapa hari sih mbak untuk masa itunya sendiri? Kalau Kuat berapa hari gitu? kita itu menyediakan 2 kemasan ya, jadi kemasan yang biasa sama kemasan vakum atau kedap udara. Jadi biasanya kita tawarkan ke konsumen itu mau packing biasa atau packing yang pakai vakum. Kalau vakum itu lebih tahan lama dan lebih bagus karena dia nggak kontaminasi dari luar. Kuat berapa lama kalau yang jual? Sekitar 3 hari yang udah jalan itu katanya masih bagus kalau di vakum. Itu kan ada di Mbak Elo sendiri mungkin kan open reseller nih mbak. Iya, ya? Syaratnya gimana sih mbak? Mungkin ada misalnya di rumah yang ingin jadi resellernya dari Mbak Elo gitu loh. Kalau syaratnya sih minimal pengambilan 10 pieces itu udah masuk reseller. Oke, ada minimal order Iya, gitu lah minimal ya. order. Oke, 10 pak. 10 pak. Nah, dari Zubos sendiri dibanderol dengan harga berapa sih mbak? Dari berapa sampai berapa itu mungkin di varian rasa sendiri kan mungkin berbeda harga juga. Iya, kalau yang original itu 15.000. 15.000. Kalau sayur sama rendang itu 17. Pedas, keju sama kriuk itu 20. Oke. Penjualan dari sini. Mungkin ada di rumah yang penasaran gimana sih cara untuk order, pengen order tahu bakso Zubos sendiri gimana? Untuk order bisa langsung ke kontak ke kami, ada di nomor WA juga ada, Facebook juga ada, Instagram Media juga sosial ada, ya. iya. Oke. Nah, Ada. alat yang ada di depan kita ini nantinya buat apa ini, Mbak? Oh, ini namanya continuous sealer. Oke. Jadi dia buat otomatis itu nanti bikin buat merekatkan ininya, kemasannya. Kalau ini nggak perlu divakum, Mbak ya? Ini yang kemasan tanpa vakum. Tanpa vakum. Tapi udara juga udah Iya, nggak kedap- masuk. kedap udara lah ya. Ha-ha. Hanya saja udara yang di dalam kan masih ada. Jadi ketahanannya paling kalau di suhu ruang itu cuma 1 hari. Nggak bisa lebih dari 1 hari karena tanpa bahan pengawet. Nah, ini kan biasanya untuk tahu bakso sendiri kan paling cocok disantap menggunakan caos, Oh, iya. ataupun cabai rawit, ataupun sambal kecap. Hanya di paketannya sendiri, include apa sih Mbak kalau di Zubos sendiri Mbak? Kalau di Zubos itu sementara include-nya cuma dapat cabai rawit Cabai aja. rawit saja. Sementara belum sebenarnya mau mengeluarkan sambal khasnya nanti Zubos, hanya saja terkendala masih tenaga ya. Oke. Jadi sementara masih cabai. Mbak Elo, terima kasih Mbak ya kita Oh udah iya, diajak sama-sama. belajar bikin tahu bakso gitu loh. Terima Kita kasih atas tadi udah kunjungannya. diajak, nyobain juga gimana rasanya tahu bakso yang emang di mulut tuh berbeda gitu Gimana loh, Mbak. menurut Antara Masnya? Dari tahu dan baksonya itu sendiri lebih kerasa baksonya Mbak. Jadi tahunya itu emang tipis. Nah, banget itu gitu ya. khasnya sini. Oke. Khasnya sini seperti itu. Jadi konsumen itu ya udah kalau makan tahu bakso Zubos pasti udah ini kayaknya punya Zubos nih. jadi Terus tanya, Beda sama yang ada di pasaran iya, gitu loh. ketika mampir di kedai,
tahumu di situ ya gitu, mesti pada udah bilang seperti itu. udah menjadi ciri khasnya sini. Dan pemirsa di rumah, mungkin cukup sekian episode dari Pojok Terampil kali ini. Jangan lupa saksikan terus program Pojok Terampil hanya di Batik TV. Ajim. Terima kasih. Buat para reseller, para konsumen tercinta, terima kasih untuk sudah apresiasinya menerima tahu bakso Zubos itu sangat bagus sekali. Kalau tanpa kalian sih Zubos nggak ada apa-apanya ya. Terima kasih. Dan juga cita-cita saya, harapannya saya itu bikin usaha, pingin buka rumah singgah untuk orang gila, ODGJ. Semoga tercapai.